Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kajian sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman muslimku yang dirahmati Allah, sejatinya manusia itu adalah makhluk lemah yang pasti di kehidupannya akan membutuhkan orang lain. Kedudukan kita sebagai manusia memang harus terjaga dengan sesama manusia yang lainnya. Allah menyukai umatnya saling mengenal dan bersilaturahmi satu sama lain. Sehingga di sini seseorang bisa saja membutuhkan support system. Siapa sih support system itu gitu? Ya, tentunya support system itu bisa saja dalam keluarga, kemudian ayah, ibu, saudara kandung, kemudian saudara sepupu, bahkan juga teman gitu. Tapi seringkali ditemukan bahwa kita ini lebih nyaman untuk atau lebih mudah mengungkapkan berbagai cerita itu kepada teman. Cerita bisa tentang keluarga, kegelisahan kita, kabar bahagia, dan juga cerita-cerita lainnya. Jadi di sini memang memilih teman dan lingkungan pertemanan itu menjadi penting. Namun bukan berarti untuk pilih-pilih gitu ya. Nah, apa sih maksudnya itu? Manusia sebagai makhluk Allah itu sama di hadapannya. Kita tidak boleh memilih-milih dalam artian membeda-bedakan manusia dengan hal-hal lain yang bersifat duniawi. Namun sebagai hamba Allah yang ingin kembali dengan keadaan yang baik, kita harus memilih teman yang baik akhlaknya. Bayangkan jika misalnya kamu lagi bersedih gitu, lalu bertanya kepada sahabat kamu, eh, aku tuh lagi sedih dan aku bingung harus apa. Gimana ya menurut kamu misalnya? Nah, jika sahabat kamu adalah sahabat yang baik, maka ia akan selalu memiliki cara untuk mengajak kamu dengan mengingat Allah. Sedangkan berbeda dengan sahabat yang hanya mengingat dunia. Tentu kebahagiaan semu yang ia jadikan pilihan, misalnya yuk kita senang-senang di klub malam aja, minum minuman yang beralkohol, kemudian memabukkan, yang hanya itu membuat lupa sejenak gitu, yang justru nanti akan membuat banyak sekali kerugian setelahnya. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman muslimku yang diberkahi Allah, ada sebuah hadis yang mengisyaratkan pentingnya memiliki teman yang baik akhlaknya. Hadis tersebut berbunyi, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api, yaitu pandai besi. Adapun penjual minyak wangi mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin dia akan membakar pakaianmu atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan teman-teman ada juga sebuah hadis yang mengisyaratkan seorang sahabat mampu membawa sahabatnya itu menuju surganya Allah. Hadis tersebut berbunyi apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu di dunia, maka mereka pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob,
kami tidak melihat sahabat-sahabat kami sewaktu di dunia sholat bersama kami dan berjuang bersama kami. Maka Allah berfirman, pergilah ke neraka lalu keluarkan sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman, walaupun hanya sebesar zarah. Hadis riwayat Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhd. Wallahu alam bisawab, hanya Allah yang maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya nih, gimana ya bisa kita tuh tahu bahwa lingkungan pertemanan kita itu lingkungan yang baik. Nah, sedikit saya share pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Jadi mungkin tadi di awal sudah saya singgung sedikit ya. Namun di sini saya akan memperjelas. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang tepat, kita akan merasakan bahwa lingkungan kita itu positif, selalu mengajak kita dalam kebaikan dan tidak menjerumuskan kita kepada hal yang buruk. Contohnya ketika waktu itu saya curhat nih kepada teman. Saya menginginkan saran gitu kepada teman. Nah, kemudian saran yang diberikan teman saya itu berupa saran yang baik, yang tentu akan membuat saya itu kembali meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, berusahalah teman-teman untuk beriman kepada Allah dengan mencari lingkungan pertemanan yang dapat membuat kita itu selalu mengingat dan kembali kepada jalannya. Akhir kata, marilah kita beristighfar sebanyak-banyaknya dan membaca doa khafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sahabat yang akan bersama kita di surga nanti. Amin amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.